Nah, maka apakah Ganjar Mahfud ini akan bertahan hingga 2024? Atau ini hanyalah viralnya fenomena no justice no viral? Kalau Pak Mahfud dan Mas Anies kayaknya akan sulit untuk disatukan bersama-sama. Tetapi saat bersama dengan Ganjar Pranowo, maka ini akan menjadi maka perubahan bahasa ini akan kita lihat sebentar lagi. Di mana amplop berisi uang itu tidak akan memiliki kesaktiannya lagi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sangat unik bagaimana sosial media dan bagaimana percampuran antara orang-orang baby boomers, Gen X, Y, dan Z ini ada di sosial media dan harus membahas tentang politik serta kehidupan bernegara di saat-saat seperti ini. Bagaimana kemarin akhirnya muncul seorang kuda hitam, yaitu Pak Mahfud MD, yang tidak diduga, tidak dinyana. Ini sangat-sangat pesat dan cepat sekali. Dan terus kemudian orang-orang seperti diberikan sebuah pilihan yang baru. Jika sebelumnya hanya dihuni oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, sekarang orang-orang memiliki pilihan yaitu Mahfud MD, yang dulu katanya sempat sudah menyiapkan baju untuk dilantik dijadikan cawapres, tapi harus digantikan dengan Pak Ma'ruf Amin. Karena kalau menurut saya, terpaan dan serangan yang mempergunakan isu agama yang ditakutkan tidak akan bisa dihandle jika Pak Jokowi ini tidak berwakilkan seseorang yang memiliki latar belakang keagamaan di dalamnya. Nah, maka apakah Ganjar Mahfud ini akan bertahan hingga 2024? Atau ini hanyalah viralnya fenomena no justice no viral yang saat ini sedang ada? Seperti kita ketahui, Pak Mahfud langsung melonjak popularitasnya karena duelnya bersama dengan anggota-anggota DPR yang memintanya datang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun. Nggak usah tunggu lama-lama, yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama. Page of Cups. Sebenarnya ini adalah sebuah hal yang terjadi secara tidak sengaja. Karena kalau menurut saya pendidikan di Indonesia yang belum merata. Apa hubungannya Mas Darko? Kok ngalor ngidul? Masyarakat Indonesia yang karena pendidikan belum merata ini, mereka akhirnya sebagian besar ini sulit untuk diajak berdiskusi tentang gagasan. Gagasan, apalagi seperti perubahan, itu kan sesuatu yang masih abstrak, tidak terlihat, goib. Orang-orang ini akan sulit untuk diajak berimajinasi. Mereka butuh seorang pemimpin yang mencontohkan, seseorang yang menunjukkan secara langsung. Dan jika itu tidak bisa ditunjukkan secara langsung, paling tidak dengan sebuah simbolisasi. Dan inilah yang terjadi dengan orang-orang yang menjadi pilihan dari masyarakat yang sebagian besarnya ini belum mengenyam pendidikan yang memang merata. Nah, saya melihat Pak Mahfud ini kemudian naik adalah karena orang-orang ini merasakan adanya sebuah simbolisasi dan tindakan yang mereka anggap sebagai sebuah speak up atau perjuangan untuk melawan ketidakadilan yang selama ini mereka anggap mereka rasakan. Ini adalah rasa yang sama pula saat dahulu Anies Baswedan dengan narasi keagamaan yang diusungnya ini mengajak orang-orang atau kelompok Islam tertentu yang merasa direpress oleh pemerintah. Nah, maka Pak Mahfud di sini ini menunjukkan bagaimana mencontohkan dan melakukan di depan orang-orang untuk speak up. Ini akan lebih dipilih dibandingkan Mas Anies yang memposisikan dirinya saat ini, bukan kemarin ya, saat ini menjadi seorang intelektual yang bermain aman dengan menjual gagasan, visi misi, dan juga rencana tentang perubahan. Yang itu semua pasti masih dalam paparan mimpi. Meskipun di Jakarta, saya bilang ya, dengan dirinya yang tidak diusung oleh partai manapun dan melakukannya ini seorang diri, saya melihat bahwa dia ini memang pasti tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Ini termasuk luar biasa loh, bisa lulus selama 5 tahun dan Jakarta juga ditinggalkan dalam kondisi yang masih juga baik. Tetapi apa yang dilakukannya? Terus kemudian ini nggak menjadi sesuatu yang membuat orang itu akhirnya berpikir bahwa Mas Anies ini memperjuangkan hak mereka untuk saat ini. Kalau dulu sih iya. Pak Mahfud MD yang kebetulan karunia keluarnya Justice, seorang profesor hukum yang berusaha untuk atau paling tidak terlihat sebagai simbol perlawanan atas kesewenangan yang dilakukan oleh oknum pejabat negara. Nah, rasanya orang-orang ini seperti mendapatkan seorang Robin Hood yang membela mereka. Dan ini kayaknya akan pantas untuk mengisi seorang Ganjar Pranowo yang memiliki storytelling yang berbeda. Kalau Pak Mahfud dan Mas Anies kayaknya akan sulit untuk disatukan bersama-sama. Tetapi saat bersama dengan Ganjar Pranowo, maka ini akan menjadi sebuah
kombinasi yang sangat menarik dan rupanya banyak diminati oleh masyarakat. Dan juga tentang perubahan bahasa yang selama ini terjadi. Jika dulu masyarakat menengah ke bawah, yang mana Indonesia itu sebagian besarnya ya masyarakat yang seperti itu dibeli suaranya menggunakan amplop dan uang. Rupanya mereka sekarang itu tidak, ya mereka ini lebih pintar dibandingkan mungkin ayah, paman, kakek nenek mereka dahulu. Mereka suaranya nggak akan segampang itu diberikan. Mereka memiliki handphone yang terhubung dengan YouTube dan mereka mengamati sekali apa yang terjadi di pemerintahan dan juga wakil mereka di dewan. Mereka tahu dan mereka mulai memilih orang-orang yang memang atau terlihat memperjuangkan hak mereka. Dan sebenarnya bahasa ini akan menjadi bahasa yang sangat-sangat populer dalam 1 tahun atau 1,5 tahun ke depan nanti saat pesta demokrasi ini dilakukan. Akan banyak orang-orang yang meniru apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD sekarang ini. Yang terakhir, beliau datang ke Lampung, ke kediaman dari orang tua Bima Yudho atau Abimax. Dan ini semakin menegaskan posisinya untuk menjadi orang yang pertama kali berdiri melawan kesewenangan oknum pejabat dan berusaha untuk menjadi wakil dari Wong Cilik. Akan lahir Mahfud MD yang lainnya atau orang-orang paling tidak ingin meniru apa yang dilakukannya. Maka perubahan bahasa ini akan kita lihat sebentar lagi, di mana amplop berisi uang itu tidak akan memiliki kesaktiannya lagi. Dan saya yakin hal ini akan membawa Pak Mahfud ini, saya udah lihat dari jauh seperti kartu ini, menjadi seorang kuda hitam yang akan menyalip Mas Anies dan akan menempati posisi ketiga dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini sangat mungkin terjadi karena apa yang dilihat masyarakat akan sepak terjang seorang Mahfud MD. Ini jelas nyata, terlihat jelas dan direkam oleh masyarakat. Bukan disiapkan, dicitrakan, dan dia tidak sedang melakukan sebuah kampanye di sini. Dia melakukan tugasnya dan ini diawasi oleh masyarakat yang mulai memuja dan mengidolakannya. Kita akan melihat bahwa Pak Mahfud ini akan memiliki popularitas yang sangat melonjak dan jika nanti memang dicalonkan, maka elektabilitasnya saya kira akan bisa menyaingi elektabilitas Mas Anies Baswedan. Ini juga ditambahkan karena Mas Anies sekarang itu bersikap seakan-akan dia ini main aman, tidak berpendapat tentang konflik U20 yang menyeret konflik Israel-Palestina ke dalamnya. Beliau pun juga tampak tidak mengendarai ombak atau riding the wave, sama seperti yang dilakukan oleh kubu Pak Prabowo yang berusaha memanfaatkan agar bisa menyalip elektabilitas dari Mas Ganjar yang memang drop dalam beberapa hari ke belakang. Dan ini adalah sesuatu yang sangat disesalkan oleh para pendukungnya. Mengapa diam saja dan ya hanya melakukan safari, membagikan gagasan, dan menceritakan tentang narasi perubahan yang akan diusungnya kelak. Maka saya katakan ini akan berbahaya dan akan sangat mudah disalip oleh seorang Mahfud MD. Maka saya katakan bahwa Mas Anies ini akan hanya menjadi seorang bapak bangsa untuk saat ini dan mungkin akan bergabung bersama dengan Kang Emil atau Ridwan Kamil, bersama dengan Pak Sandiaga Uno, tapi nggak serupa ya, atau mungkin Pak Erick Thohir untuk menanti gilirannya di tahun 2029 nanti jika ingin mencapreskan dirinya. Tapi jika mau dipaksakan, cuman agak sulit untuk bisa menang karena apapun yang akan diusung di sini belum merupakan sebuah bahasa pragmatis yang bisa dimengerti oleh para calon pemilihnya kelak. Dan tentang Pak Prabowo, saya kok melihat nanti ini saya khawatirkan akan diserang lebih kepada pribadinya, lebih kepada apa yang terjadi secara historikal. Betul sekali, beliau mengalami kelahiran kembali, reborn, saat beliau menjadi Menteri Pertahanan dari kabinet Pak Jokowi. Tapi saat itu terjadi, sebenarnya yang mendapat kredit itu adalah Pak Jokowi. Orang-orang pasti akan masih mengingat bagaimana Ijtima Ulama dulu. Orang masih akan mengingat bahwa Prabowo ini adalah antitesa dari Jokowi. Yang paling orang-orang bicarakan adalah narasi tentang seorang pemimpin adalah seseorang yang dianggap harus sukses dalam keluarganya. Jika Mas Anies Baswedan terlihat harmonis, Kang Emil pun seperti itu, Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud, maka orang bertanya-tanya, akankah kita memiliki seorang presiden yang tidak memiliki ibu negara? Ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Dan saat pun itu ditanya, jika ternyata ibu negara yang lama ini kembali, maka orang pasti akan teringat tentang Orde Baru. Karena ini sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dihapus. Saya takutkan hal ini yang akan digunakan untuk menyerang Pak Prabowo yang saya kira masih tetap memiliki patriotisme, jiwa kepemimpinan yang juga memang selevel seorang presiden. Tapi kita akan tahu bahwa politik itu lebih kejam dari apapun di dunia ini.
Terima kasih untuk kalian yang menyukai konten seperti ini. Silahkan tuliskan komentar kalian dan apa yang harus saya baca. Menurut kalian, apa yang akan terjadi di 2024 nanti? Terima kasih, salam untuk keluarga kalian, dan hati-hati dalam perjalanan mudik dan balik kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan salam untuk keluarga di kampung sana. Terima kasih.